ada seorang fasik, kerjanya minum khamr, kerjaannya minum dan mabok-mabokan tiap hari. Ketika meninggal di suatu sisi kota, orang-orang dengar atau nggak dengar nggak ada yang peduli. Istrinya bingung, ini mau diapain ya orang? Mau bantuin, mau dimandiin, mau disolatin, mau dikubur, nggak ada yang datang. Akhirnya nyewa orang, panggil berapa orang, 2-3 orang sini, bantuin saya, kasih uang untuk memandikan, menyolatkan dan menguburkan. Ketika keluar sudah mau disolatkan, mau dikuburkan di kuburannya, dibawa oleh orang tersebut, istrinya juga ikut di waktu itu. Ketika pergi, ternyata dilihat di depan sana, di dekat daripada kuburan itu ada seorang zahid, seorang yang masyhur, yang ahli ibadah. Biasanya ibadah di gunung di mana, orang soleh, orang-orang tahu. Ternyata dia ada di situ, kayak orang lagi nunggu jenazah ini. Ketika orang-orang tahu bahwa si fulan yang ahli zuhud ini sedang menghadiri jenazahnya orang, semua penduduk desa ketika mendengar bahwa kabar bahwa si orang yang soleh ini sudah turun gunung datang untuk mensolati orang ini, semua orang datang. Ya, nggak tahu apa sebabnya, pokoknya dia datang, ya udah mereka datang. Ketika dia sholatin, udah sholat, dibantu untuk dikuburkan, mereka pun bertanya kepada orang zahid ini, ya fulan, kenapa ente tiba-tiba datang ke sini? Ada apa? Ente bisa datang ke sini untuk mensolati orang ini? Katanya, saya ya gal ketika saya lagi ketiduran begitu, tiba-tiba انزل إلى موضع فلان ترى في جنازة ليس معها إلا امرأة فصلي عليه فإنه مغفور له. Turun, ente lihat dan singgah di tempat gini, nanti engkau akan melihat suatu jenazah yang enggak ada yang mengurusinya kecuali perempuan doang, satu orang perempuan. Dan solati orang tersebut, sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan ampunan. Oh, kata dia. Padahal terus anak turun, yang didapatin siapa jenazahnya? Ini orang yang masyhur dengan kefasikannya, peminum, pemabuk. Sehingga dia pun bertanya kepada istrinya, wahai imra'ah, sebenarnya suamimu nih gimana emang? Suami saya ya kayak gitu, yang kayak kalian tahu, emang begitu, pemabuk. Masa sih? Pasti ada kebaikan yang mungkin engkau lihat itu terlihat dari suamimu. Apa kebaikan? Ya sih, ada 3 perkara. Yang pertama, kalau dia udah mabuk, habis mabuk-mabukan, udah pagi hari, subuh bangunnya, menjelang subuh, dia sadar dengan keadaan sudah nggak mabuk, sudah waras, dia ganti baju, mandi, dia sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, ikut sholat. Tapi habis itu lanjut lagi, kembali lagi ke tempat mabuknya dia. Terus, yang kedua, dia selalu sayang sama anak yatim. Setiap hari pasti ada 1 atau 2 anak yatim dibawa ke rumah, kasih makan, disayang, diberi, bahkan lebih disayang dibandingkan anaknya sendiri. Baik, ada lagi. Yang ketiga, setiap kali dia itu mabuk, terus udah sadar, sebelum ngapa-ngapain dia selalu menangis sendiri, ya, menangis dan mengatakan, ya Allah, kira-kira bakal dimasukin di neraka jahanam, sisi neraka jahanam yang mana nih badan ini? Ini udah fasik, jelek. Artinya dia ngelihat dirinya hina, ngelihat dirinya nggak berharga, ngelihat dirinya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga subhanallah, ketika diceritakan begitu, khalas berarti tahu tandanya. Amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala terima. Tandanya. Sehingga saya dapat isyarat bahwa orang ini maghfur lah, telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membukakan kepada kita pintu husnudzan yang luas. Ente enggak tahu. Walaupun zahirnya ini orang fasik, walaupun zahir enggak tahu. Itu rahasianya Allah, itu hambanya Allah. Malah kita disuruh untuk mengharap ampunan, mengharapkan kasih sayang Allah kepada orang tersebut, bukan mengharapkan untuk masuk ke neraka. Ya, enggak boleh, kita enggak boleh begitu. Malah tugas kita adalah menyayangi orang-orang dan berusaha dan berharap Allah mengampuni mereka. Ya. Wa la ilaha illallah.